Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Haleluya, ini adalah ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kami ingin dan rindu sekali boleh memberkati saudara di tengah-tengah minggu untuk kita bersama dimanapun saudara berada. Ya, Tuhan ada dan Tuhan memberkati saudara dengan urapan Roh Kudus di tengah-tengah aktivitas saudara. 1 jam kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Saudara, kalau saudara boleh mendapat berkat dari ibadah tengah minggu ini, mari saudara boleh menginformasi kepada kami, memberi kekuatan dan semangat buat kami semua. Kalau ada pokok doa, saudara bisa kasih pokok doa saudara melalui WhatsApp. Di akhir daripada video ini ada nomor WhatsApp dan kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita pada hari ini. Dan saya percaya, selalu percaya, setiap saat selalu baru berkat dari Tuhan. Amin. Melalui firman-Nya, melalui hadirat-Nya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Engkau Allah lebih rindu lagi bertemu dengan kami. Roh Kudus, ajar kami, membuka hati kami, pikiran kami, dan menyerahkan roh kami untuk Engkau urapi Tuhan, Engkau bentuk Tuhan, melalui pujian, melalui firman-Mu Tuhan, berbicara Tuhan. Hamba boleh berdoa ketika Engkau Tuhan mengurapi umat-Mu Tuhan, Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau memulihkan yang sakit, Engkau menyegarkan jiwa yang letih lesu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi yang mengharapkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati sukacita yang lebih dan lebih indah di dalam Tuhan. Mari kita nikmati kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Lebih lagi katakan kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembahmu. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Kasih Allah selalu ada buat kita semua. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong
Haleluya, saudara sekalian, saya percaya kita sudah disegarkan oleh pujian, dan saya percaya Roh Kudus mengurapi saudara, memberikan kekuatan baru ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita buat Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang pengalaman Emmaus, pengalaman berjalan bersama Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita dalam perkumpulan pertemanan kita, betapa kita sungguh senang gitu ya, happy gitu ya, karena kalau kita bisa berjalan, bergaul dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kepintaran gitu, kita bisa belajar dari sesuatu dari mereka, kita boleh mengambil manfaat dari kehidupan dan pengalaman mereka. Saudara, hari ini kita berbicara tentang ada dua orang berjalan, dan tanpa mereka sadari mereka sedang berjalan dengan Allah itu sendiri. Mereka berjalan dengan Kristus yang sudah bangkit, dan begitu berharga pengalaman perjalanan mereka. Dan saya rindukan ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, ketika mereka dalam kehidupan mereka yang mungkin menurun pada saat itu, mereka boleh bertemu Kristus dan kehidupan mereka diubahkan. Ini adalah pengalaman yang harus kita alami tidak hanya sekali dalam kehidupan kita, setiap hari, dalam keadaan baik, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan kita mungkin dalam kesusahan, putus pengharapan. Pengalaman Emmaus ini sangat kita perlukan, yaitu pengalaman berjalan bersama Tuhan. Perjalanan para murid dari Yerusalem ke kota kecil Emmaus adalah suatu pengalaman yang sangat berharga bersama Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan berharga? Ini adalah pengalaman dari hati yang hancur, kemudian masuk ke dalam kepada hati yang mencari ada apa, dan kemudian kepada hati yang membara karena mereka bertemu Yesus. Karena mereka mengalami Yesus dalam perjalanan yang singkat itu. Dan itu mengubahkan hidup mereka, mengangkat kehidupan mereka, merubahkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka pada saat itu. Dan itu kita sangat perlukan. Perjalanan Emmaus, pengalaman bersama Yesus. Haleluya, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Lukas. Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, ini saudara, ini ada pengalaman dua murid Tuhan setelah penyaliban Tuhan, setelah Yesus sudah wafat di kayu salib. Mereka pulang ke kampung ya. Mungkin mereka begitu happy, mereka bergabung dengan orang-orang percaya lainnya, percaya, punya pengharapan selangit akan Yesus Kristus. Tetapi Yesus disalib dan dihukum mati. Mereka kecewa, mereka pulang. Dan dalam perjalanannya mereka bertemu Yesus. Ya, walaupun mereka tidak bisa melihat itu adalah Kristus. Ayat berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan semua bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Kemudian ayat 25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 mengatakan, waktu ia duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, saya doakan dan saya sendiri menginginkan kita seperti Kleopas atau temannya Kleopas. Diperkirakan itu adalah istri daripada Kleopas. Ia pulang ke rumah mereka di kampung nama Emmaus. Saya merindukan, saya mendoakan saudara kita seperti Kleopas ataupun istri Kleopas, bersama Yesus, mengalami Yesus, terutama pada saat-saat kita mengalami kekecewaan ya. Saudara, di dunia pada saat ini banyak sekali kata-kata yang sering kita ucapkan saudara ketika kita mengalami kekecewaan ya. Ada kata keraguan, kekecewaan, putus asa, habillah saya, bangkrutlah saya kecewa, saya patah hati. Ketika bangsa di dunia ini ada masyarakat tertentu, ketika mereka putus asa, kecenderungan membunuh diri, menjauhkan diri dari masyarakat. Sesuatu keadaan yang tidak diinginkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Satu keadaan yang jangan sampai kita alami. Walaupun kita mengalaminya, jangan sampai membuat kita kehilangan pengharapan. Saudara, inilah pengalaman yang harus kita alami bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat latar belakang ini bahwa kedua orang ini, Kleopas dan temannya atau istrinya ini, mereka mengalami segala kepatah hatian, kekecewaan yang mungkin menggunung, saudara. Bagaimana tidak? Orang yang diharapkan, guru yang dahsyat itu, Yesus itu, yang dari Nazaret itu, yang satu-satunya pengharapan mereka, mati. Seakan-akan kumpulan para murid itu tidak ada pemimpin dan sudah bubarlah. Kita pulang kampung, sudah selesai semuanya. Tidak akan ada lagi, tidak bisa terulang lagi pengalaman bersama Yesus dari Nazaret itu. Kecewa saudara. Saudara, kenapa begitu kecewa? Karena seminggu sebelumnya ketika hari Palma itu, Yesus begitu dielu-elukan, seakan-akan kemenangan itu sudah akan terjadi. Ya saudara, ketika kita menghadapi pemilu gitu ya, kita yakin calon kita yakin yang kita dukung itu akan menang. Kita mengeluh-elukannya, kita begitu euforia, begitu happy ya, sukacita, pengharapannya begitu tinggi. Tetapi kala Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat Agung, putuslah semuanya. Kalau orang bilang jatuh, ya jatuh sampai ke bawah. Tidak ada lagi harapan setitik pun. Itulah kekecewaan yang terjadi kepada dua murid ini. Sehingga mereka putuskan pulang kampung saja. Pulang ke Emmaus. Sudah tidak ada harapan di Yerusalem. Yerusalem, arti daripada kata Yerusalem adalah kota harapan. Kota harapan ataupun kota yang memberikan tujuan hidup. Sedangkan Emmaus itu berarti tidak jelas. Ataupun orang yang dibenci. Dikatakan mereka turun dari Yerusalem ke Emmaus. Dari posisi yang tinggi, harapan yang tinggi, mereka turun ke Emmaus. Kehidupan mereka menurun.
Disinilah kita melihat ketika dalam kehidupan seperti itu, Yesus ketika hadir dalam kehidupan kita begitu dahsyat, begitu hebat. Apa yang dialami kedua murid ini begitu dahsyat. Tetapi saudara, kita sebagai umat percaya, kita harus bersimpati kepada kedua murid ini. Ya, mereka sudah menyerah, saudara. Mereka sudah berserah, apa sajalah. Pokoknya saya tidak mau lagi urusan dengan pengharapan yang sudah hilang itu. Kita turun saja dalam kehidupan yang punya pengharapan tinggi. Kita ke Emmaus yang tidak jelas itu. Saudara, manusia memang rapuh. Kita semua dalam kehidupan yang kadang dalam kehidupan kita mengalami kekecewaan, dikecewakan keluarga, dikecewakan pasangan hidup kita, mungkin kita dikecewakan orang tua kita, dikecewakan oleh anak kita, dikecewakan oleh hamba Tuhan, dan dikecewakan oleh gereja. Tapi Yesus lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Dia di atas gereja, dia di atas pelayanan kita, dia di atas orang-orang sekeliling kita, karena dia Allah yang sudah menyelamatkan saudara. Dia ingin saudara bersama saudara, dia ingin saudara mengalami dia. Seperti halnya kedua murid ini adalah teladan bagi kita untuk kita menginginkan pengalaman perjalanan menuju Emmaus, menuju penurunan kehidupan kita. Dia akan membawa kita kembali ke Yerusalem. Dari pengharapan yang sudah menukik dan akan jatuh, dia membawa kita kembali ke tempat tinggi, pengharapan di Yerusalem, pengharapan di dalam Tuhan. Dia ingin berjalan dengan saudara. Saudara, kita akan belajar beberapa hal dari pengalaman Emmaus, pengalaman berjalan bersama Yesus ini, bahwa Allah ingin kita seperti Kleopas. Saya ingin seperti Kleopas, ya, terutama ketika kita jatuh, ketika kita kecewa, ketika kita sepertinya tidak ada pengharapan. Saya harapkan saudara juga akan seperti Kleopas mengalami Tuhan. Haleluya. Perjalanan Emmaus atau pengalaman bersama Yesus mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, Jesus still alive. Saudara, Jesus still alive. Yesus masih hidup karena dia tidak mati, tetapi dia bangkit. Dia hidup di tengah-tengah kita. Dia hidup bagi saudara dan saya. Tetapi kita lihat pengalaman dua murid ini, saudara. Ketika mereka berjalan pulang ke Emmaus, mereka membangun tembok, Tuhan. Membangun tembok keputusasaan dalam hidup mereka. Keputusasaan sekitar mereka. Mereka terjebak dalam keterpurukan mereka. Saudara, hati hancur. Tetapi saudara, kita harus tahu, di ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya telah terjadi. 3 hari sudah selesai, mereka pulang. Pengharapan mereka sirna, dan mereka membangun kehidupan mereka dengan tembok-tembok kekecewaan, tembok-tembok pengharapan yang sudah didasar daripada tembok itu. Tidak lagi kelihatan pengharapan. Saudara, mereka seakan berkata, kami tidak mengharapkan apapun sekarang lagi. Pengharapan itu benar-benar sudah sirna. Kami pernah memiliki pengharapan itu. Kami pernah memiliki yang apa yang disebut harapan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah sebagai orang percaya, saudara, apa yang menjadi identifikasi kita? Yaitu pengharapan. Memang pengharapan dunia mengecewakan. Pasti akan mengecewakan. Dari manusia, bahkan dari orang-orang yang kita harapkan untuk mengasihi kita, orang-orang yang kita percaya akan bersama kita. Tetapi pengharapan itu akan terjadi kebalikannya. Pengharapan itu akan menciptakan keputusasaan ketika pengharapan itu tidak terjadi. Sementara kita harus tahu, sebagai orang percaya, walaupun dunia menghabiskan pengharapan kita, walaupun dunia membuat kita putus asa, tetapi kita punya pengharapan yang dinamakan pengharapan terberkati. Ya saudara sekalian, pada suatu saat karena darah Kristus menghantar kita pada pengharapan yang terutama, yang termulia, hidup bersama Tuhan. Tetapi kedua murid ini tidak bisa melihat karena mereka hilang segenap pengharapan. Mereka hancur hati. Pengalaman hidup mereka menyebabkan mereka memiliki hati yang hancur. Tetapi saudara dan saya, kita memiliki iman. Saudara, iman berkata tentang pengharapan kita walaupun tanpa melihat. Amin, saudara. Saudara percaya, saudara akan
satu saat bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu pengharapan tanpa melihat. Kalau saudara percaya Tuhan selalu berserta saudara, itu pengalaman, pengharapan saudara tanpa melihat. Ayat 24 mengatakan, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Sekali lagi saudara, pengharapan mereka putus begitu saja. Mereka tidak bertemu dengan Yesus, mereka tidak melihat Yesus. Saudara, hari ini kita belajar Jesus still alive, bahwa pengharapan kita bukan pada apa yang kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan di dalam iman, pengharapan tanpa melihat. Ayat 16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak dapat mengenal Dia dengan mata, walaupun Yesus ada di depan mereka. Ya, mungkin karena kedukaan hati mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi saya percaya, di sini ada pelajaran buat kita, bahwa Jesus still alive. Kita percaya Yesus hidup dalam kita, walaupun kita tidak pernah melihat Yesus, walaupun kita tidak melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus punya pengharapan tanpa melihat. Saya percaya kedua orang ini juga, kedua murid ini, Tuhan ingin memberikan pengharapan tanpa melihat, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus dengan mata mereka, tetapi mereka melihat Yesus, mengalami Yesus dalam hati mereka. Dikatakan hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara. Sebenarnya mereka sudah melihat Yesus dengan hati mereka, tapi yang mereka utamakan melihat dengan mata. Pelajarannya adalah bahwa kita harus punya pengharapan tanpa melihat. Amin saudara, sehingga pengalaman kedua murid ini yang tidak melihat Yesus dengan mata, tapi melihat dari hati mereka yang hancur, berkobar-kobar, sehingga bangkit lagi iman mereka untuk kita mengerti bahwa kita hidup di 2000 sekian tahun yang kemudian, kita percaya kepada Yesus tanpa melihat. Bahkan di dalam Yohanes 20:29 mengatakan demikian. Ini adalah perkataan Yesus kepada Rasul Thomas. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang tidak melihat Yesus, saudara tetap beriman. Walaupun jatuh bangun dalam kehidupan saudara tetap beriman, saudara tetap berharap walaupun tidak pernah melihat Yesus. Saudara disebut berbahagia. Saudara, ini adalah pengalaman perjalanan Emmaus, pengalaman perjalanan bersama Yesus, bahwa Yesus still alive, Jesus still alive. Itulah iman kita yang tanpa melihat. Pengharapan kita tetap teguh, karena kita percaya Yesus hidup dalam kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata, tetapi kita melihat dari hati kita bahwa Yesus hidup di dalam kita. Haleluya. Perjalanan Emmaus, pengalaman bersama Yesus. Yang pertama kita belajar Jesus still alive. Yang kedua kita belajar Jesus still listens. Saudara, tidak hanya Yesus tetap hidup dalam hidup kita walaupun kita tidak pernah melihat. Saudara, Yesus juga adalah Allah yang mendengarkan kita. Yesus masih mendengarkan kita. Di dalam ayat 17 sampai 19 tadi mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Tanpa mereka melihat Yesus adalah Yesus pada saat itu, mereka bertemu dengan seorang asing. Dan ketika bertanya seperti itu, mereka mencurahkan isi hati mereka, kekecewaan mereka. Dikatakan mereka memiliki muka yang muram, begitu kecewa saudara. Mereka curhat kepada orang ini, seperti Yesus ini. Saudara sekalian, dan Yesus bertanya lebih lanjut, apakah itu? Apa kesusahan hatimu? Seperti Yesus mengatakan, kenapa mukamu muram? Coba jelaskan kepadaku. Tuhan Yesus
masih mendengarkan kita. Dia mendengarkan Kleopas dan temannya itu mencurahkan isi hati kekecewaan mereka dalam perjalanan itu. Tuhan masih mendengarkan saudara. Tuhan bisa saja saudara menjelaskan arti yang terjadi pada Jumat Agung dan Minggu Paskah itu. Tuhan bisa menjelaskan seluruh ajarannya ketika dia hidup 3 tahun bersama-sama para muridnya. Dia bisa mengajarkan arti pengorbanannya pada saat itu. Tetapi Tuhan bersabar karena dia menyayangi, dia ingin mendengarkan isi hati murid-murid ini. Dia mendengarkan. Dia juga bisa menegur. Kenapa kamu tidak percaya apa yang aku ajarkan? Kenapa kamu tidak percaya bahwa aku adalah Mesias? Kenapa kamu tidak percaya apa yang sudah saya katakan bahwa saya akan bangkit? Tuhan bisa melakukan itu, tetapi Tuhan memilih untuk mendengarkan kesedihan hati mereka. Tuhan mendengarkan hancur hati mereka pada saat itu. Yesus adalah Allah yang masih mendengarkan kita semuanya, saudara. Saudara, Tuhan kita penuh kasih. Ketika kita mengecewakan, ketika banyak omong kosong dalam kehidupan kita, kebohongan dalam kehidupan kita, saudara, ketika banyak dosa, saudara, banyak alasan-alasan kita, Tuhan mendengarkan karena Dia mengasihi kita. Apa tujuannya? Supaya kita mengenal Yesus, Tuhan kita lebih dalam lagi. Supaya kita mengenal anugerahnya dan menerima rahmatnya. Ketika kita bodoh, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika banyak kebohongan dalam kehidupan kita, Tuhan mendengarkan dan Dia sabar bagi kita. Saudara sekalian, ada satu cerita. Billy Graham, suatu saat dia akan mengisi acara di radio gitu ya. Acara besar gitu ya. Dia sudah terkenal. Dan ada orang yang menyediakan ruang untuk berdoa. Ya, sebagai hamba Tuhan kita sediakan ruang berdoa sebelum acara itu dimulai, ya, supaya dia bisa berdoa. Ketika sampai di tempat acara itu, studio radio itu, panitia mengatakan, "Oh, silakan ke ruang doa, kami sudah sediakan." Tetapi asistennya mengatakan kepada orang radio itu, mengatakan, "Pendeta Billy Graham tidak perlu ruangan itu, karena dia berdoa setiap saat. Dia berdoa ketika bangun tidur, dia berdoa ketika makan, dia berdoa ketika dalam perjalanan." Saudara, orang-orang seperti Billy Graham itu, dia tahu bahwa setiap saat dia bisa berdoa dan setiap saat Tuhan mendengarkannya. Jesus still listening. Allah kita, Yesus, mendengarkan kita. Saudara, kapan terakhir kita berbicara kepada Tuhan? Apakah hanya pada saat teduh? Apakah hanya pada saat kita membutuhkan? Saudara, Dia ingin berjalan bersama dengan kita dalam pengalaman hidup kita. Dia mendengarkan kita. Amsal 15:29 mengatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarkan. Ketika Yesus selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita, untuk mendengarkan kita, untuk siap sedia mendengarkan kita, betapa kita juga harus menyediakan hidup kita untuk mendengarkan orang lain, untuk mendengarkan curahan hati mereka, mungkin keluh kesah mereka. Saudara sekalian, mari kita bersabar, dan kita boleh menjadi empati, simpati kepada kehidupan seseorang. Ya saudara, itulah dikatakan kita memiliki hati Tuhan. Yesus mendengarkan saudara, mari kita boleh mendengarkan orang lain, menyediakan telinga kita terhadap orang lain. Tapi ingat, Allah kita, Bapa kita mendengarkan kita, apapun keluh kesah kita. Mazmur 34 ayat 16 mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Allah masih mendengarkan kita. Yesus still listen. Saudara, mari kita boleh, apapun kehidupan kita, seperti Kleopas dan temannya ini, dia mencurahkan hatinya, kesedihannya, perkaranya di hadapan Tuhan. Dan ingat, Yesus selalu akan siap sedia mengatakan, apakah itu? Apa yang ingin kau katakan? Dia mendengarkan kita, karena dia berjalan bersama kita. Perjalanan Emmaus, pengalaman bersama Yesus. Kita belajar Jesus still alive, Jesus still listen. Yang ketiga, kita belajar
Jesus still walk with us. Hidup di dalam kita. Dia ingin mendengarkan kita, dan juga Yesus ingin berjalan selalu bersama dengan kita. Ayat 19 tadi mengatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Saudara sekalian, apa yang dijawab oleh para murid ini, dua orang murid ini kepada Yesus pada saat itu, bahasanya adalah bahasa dalam bentuk lampau. Seakan-akan Yesus sudah selesai. Ya, itu cerita sudah lama. Itu cerita Yesus masa lampau, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengalami seakan-akan Yesus pernah menjadi dahsyat dalam kehidupanku. Seperti para murid ini, Yesus wow luar biasa. Ya, 3 tahun melakukan mukjizat, mengajar dengan dahsyat, ya, punya hikmat, punya kuasa. Tapi Yesus itu sudah selesai. Kalimat yang diungkapkan adalah dalam bahasa yang sudah lampau. Yesus masa lampau. Saudara, bagi kita, saudara, mungkin kita berkata, Yesus ya pernah menjadi realitas dalam kehidupan saya. Ya, tetapi mungkin sekarang sudah enggak. Ya, dulu saya begitu menggebu-gebu, saya melayani Tuhan. Beriringnya waktu, masalah, COVID mungkin, Yesus sudah tidak menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Yesus tanda petik seperti Yesus masa lampau. Tidak, saudara. Yesus masih berjalan bersama kita, dan dia ingin berjalan bersama saudara apapun musim kehidupan saudara. Dia ingin mendengar saudara, dia hidup saudara, dia ingin berjalan bersama dengan saudara. Kenapa saudara kita kadang-kadang menempatkan Yesus seperti sudah selesai, sudah tamat ceritanya dalam kehidupan kita? Ya, mungkin kita tidak mengatakan demikian, tetapi tingkah laku rohani kita menyatakan bahwa Yesus itu sudah tidak ada artinya. Tuhan Yesus itu sudah tidak relevan. Tuhan Yesus tidak punya realitas dalam kehidupan saya saat ini. Kenapa saudara bisa begitu? Ayat 16 tadi menjelaskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Masalah, kekecewaan hidup, pergumulan hidup, kepahitan, amarah dalam waktu yang lama akan membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan lagi. Kita melihat bahwa kuasa Tuhan, Yesus itu sudah masa lalu, sudah selesai seperti hari murid ini. Tetapi saudara, saya katakan Allah kita adalah yang hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dia memberikan kita hidup. Dia ingin berjalan bersama kita. Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah sama, karena dia adalah Alfa dan Omega. Saudara, mungkin saya tidak merasakan. Suatu saat saya mendoakan kita seperti Kleopas dan temannya ini. Kita berjalan dalam kekecewaan kita, tetapi Tuhan berjalan bersama kita dalam bentuk yang mungkin kita tidak kenal. Makanya kita harus membuka hati untuk mengenal dia, untuk tahu bahwa Tuhan selalu berjalan bersama saya apapun keadaan kehidupan saya. Dan dikatakan bahwa Yesus kemudian berjalan bersama mereka menjelaskan seluruh kitab suci. Ya, seluruh kitab suci artinya dari kitab-kitab Musa, seluruh perjanjian lama, dan kemudian kitab nabi-nabi. Saudara, itu perjanjian lama dijelaskan oleh Yesus. Saudara, kalau hari ini ada pelajaran penjelasan seluruh kitab-kitab suci, kita akan duduk, saudara, kalau Yesus mengajarkannya. Saudara, tapi kita ada Roh Kudus. Tuhan berjalan bersama kita untuk belajar seluruh firman Tuhan. Saudara, betapa luar biasa ketika Yesus menjelaskan, dikatakan menjelaskan arti nubuatan seluruh perjanjian lama, menjelaskan penafsirannya, karena Yesus adalah Tuhan yang menulisnya dan dia mengerti semuanya. Dan terbukti kedua murid ini dikatakan ketika dia menjelaskan seluruh kitab suci, hati mereka berkobar-kobar.
Saudara, Tuhan masih ingin berjalan bersama saudara. Tidak hanya menemani, menghibur, menguatkan saudara, tetapi yang terutama Dia ingin saudara mengenal Dia lebih dalam lagi. Dia ingin berjalan bersama saudara untuk mengungkapkan Dia, Allah dalam kehidupan saudara, sehingga tidak ada lagi ketakutan. Dia ingin mengungkapkan siapa Dia di dalam saudara, sehingga saudara akan berjalan dengan kepala tegak, tidak muka muram lagi seperti kedua murid ini. Kita akan mengerti siapa Tuhan dalam kehidupan kita, yang menjadi identitas kehidupan kita. Haleluya saudara sekalian. Ini membuktikan bahwa Tuhan masih ingin berjalan bersama saudara. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau berjalan bersama Tuhan? Kalau kita ingin berjalan bersama Tuhan, saudara, Tuhan masih berjalan bersama kita. Seluruh Alkitab ini adalah firman Tuhan, kehendaknya, anugerahnya, janjinya, nubuatannya. Dia ingin berbicara kepada kita. Inginkah kita berjalan setiap hari bersama Tuhan melalui firman Tuhan? Saya percaya ketika kita ingin, Dia akan mengubahkan hidup kita melalui firman-Nya, melalui saat teduh kita bersama Dia, melalui doa-doa kita bersama Dia sepanjang hari, sepanjang waktu. Dia berjalan bersama kita. Dia mendengarkan kita. Tadi dikatakan Yesus menegur, sebenarnya menegur dengan kasih. Di ayat 25 mengatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Saudara, jangan kita menjadi lamban, menjadi orang bodoh, membaca Alkitab tetapi tidak mengerti. Kita harus mempelajarinya. Tuhan sedang ingin berjalan bersama kita melalui buku tentang kehidupannya, melalui album Allah itu sendiri, melalui firman-Nya yang hidup, roti yang hidup ini. Dia ingin berjalan bersama kita. Saudara, ICA belakang ini tidak menganjurkan kita hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi mempelajarinya. Khotbah-khotbah yang diberikan adalah khotbah-khotbah belajar, saudara. Pembelajaran. Sekarang pertanyaan, ketika Yesus ingin berjalan bersama saudara untuk menerangkan seluruh firman Tuhan seperti Ia jelaskan kepada dua muridnya ini, sehingga mereka berkobar-kobar. Apakah saudara ingin menerima penjelasan dari Tuhan? Sehingga hati saudara berkobar-kobar, sehingga mengubahkan kehidupan saudara. Yang dulu kecewa menjadi naik lagi. Yang dulu ingin menuju ke Emmaus, turun ke Emmaus, tetapi kali ini kembali naik ke Yerusalem. Saya doakan, saya rindukan kita ingin berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan masih ingin berjalan bersama saudara. Dia ingin memberkati saudara. Mari kita kembali membuka hati kita, kita berjalan bersama Tuhan. Ulangan 31:8 mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bagi kita semua yang merasa takut dalam kehidupan kita, patah hati, kecewa dalam kehidupan kita, Tuhan ingin berjalan bersama kita. Dia ingin menjelaskan firman Tuhan bagi kita. Melalui firman-Nya, anugerah-Nya akan ada dalam kehidupan kita. Kita akan dibangkitkan kembali. Perjalanan Emmaus, pengalaman bersama Yesus. Pertama kita belajar, Jesus still alive. Kedua, Jesus still listen. Ketiga kita belajar, Jesus still walk with us. Keempat kita belajar, Jesus still waiting. Yes saudara, Yesus Allah Tuhan kita sudah bangkit. Kita merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang masih mendengarkan kita. Dan Dia Allah yang ingin dan selalu pasti berjalan bersama kita. Tetapi saudara, kini kita belajar bahwa Yesus juga menantikan kita. Saudara, perjalanan dari Yerusalem turun ke Emmaus itu perjalanan sekitar 2 jam, saudara ya. Tetapi mungkin terasanya hanya mungkin 5 menit. Ya, hanya beberapa saat saja. Karena kita belajar dari pengalaman 2 murid ini. Betapa ketika mereka bertemu Tuhan, walaupun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus, dikatakan mereka menggebu-gebu, hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah sekolah Alkitab ataupun mendengarkan ekspositori,
Yesus sedang memberikan pelajaran Alkitab ekspositori, menjelaskan, dikatakan seluruh kitab suci, ya tentunya perjanjian lama dari kitab-kitab Musa dan sampai pada kitab nabi-nabi, menjelaskan semuanya. Mungkin 2 jam tidak cukup, dan 2 jam itu perjalanan bersama Yesus itu mungkin hanya sekitar 5 menit rasanya. Dikatakan ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka merasakan sesuatu, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus menunggu, saudara, di dalam hal ini. Sengaja Yesus seakan-akan mau terus, sedangkan mereka harus berbelok masuk ke dalam kampungnya. Mereka mengundang Yesus, dan Yesus masih menunggu kita semuanya. Apakah saudara yang mungkin menganggap Yesus masa lalu, Yesus menunggu kita untuk mengundangnya? Dia menunggu kita untuk mengajaknya berjalan kembali bersama-sama, akrab, intim, berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini firman Tuhan ini membuat saudara berkobar-kobar, ketika saudara nanti malam saat teduh saudara membaca firman Tuhan, dan kemudian saudara mengalami hati yang berkobar-kobar. Ya, tidak mesti di dalam gereja, tidak mesti dalam suatu ibadah. Dalam satu hal Tuhan bisa berbicara melalui alam semesta. Satu ayat, satu perkataan membuat saudara berkobar-kobar, ada kehangatan. Ya, itu adalah Tuhan, saudara. Mungkin saudara tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Saudara melihat Tuhan dari hati saudara. Saudara, Tuhan menunggu saudara. Ketika ada api itu, ada kobar-kobar dalam hidup saudara, jangan hilang kesempatan. Panggil dia lebih dalam lagi. Gandeng dia, inginkan dia, persekutuan yang lebih dalam lagi. Saudara sekalian, tapi ingat, Yesus adalah gentleman, saudara. Dia tidak pernah memaksa. Ya, dia menunggu saudara. Dia bisa mengetuk hati saudara. Dia bisa mengajak saudara. Mungkin sedikit cubitan, teguran saudara, karena dia mengasihi saudara. Tetapi saudara harus membuka hati saudara. Dia masih menantikan kita. Saudara-saudara mungkin pernah melihat ada foto lukisan gambar Yesus mengetuk pintu. Itu diambil daripada Wahyu 3:20. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetok pintu. Dia menanti saudara membuka pintu, dan dia akan bersama-sama. Ada fellowship, makan bersama dia, dia bersama kita. Fellowship, saudara. Ya saudara, ada communion, persekutuan di sana. Ada satu gambar ini, kalau saudara perhatikan gambar yang terkenal itu, gambar Yesus sedang mengetuk pintu, ya. Tetapi saudara perhatikan di pintu itu tidak ada pegangan pintu, tidak ada handle-nya. Saudara, apa artinya? Gambar itu menceritakan bahwa handle-nya itu hanya di dalam rumah, hanya bagian pintu bagian dalam, hanya bisa dibuka dari dalam. Tuhan masih mengetok pintu hati saudara. Saudara yang memegang handle pintu hati saudara. Saatnya saudara, Yesus ingin masuk. Yesus menantikan saudara. Buka pintu hati saudara, agar kita boleh bersekutu lebih dalam bersama Tuhan. Yesus masih menantikan. Saudara, Yesus menantikan, saudara mengundang dia masuk. Amin. Di ayat 29 tadi mengatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Jadi kedua orang ini karena menggebu hati mereka, ya, selama 2 jam perjalanan, mereka merasakan, ya, dikatakan firman Tuhan, mereka merasakan, dan mereka mengundang. Tidak hanya mengundang, mereka mendesak Yesus, ayo, sudah malam, mari ikut kami ke rumah, makan bersama kami. Mereka mendesak, ya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus masih menunggu saudara, mengundang. Dia ada di depan pintu kehidupan saudara. Kemudian dia akan masuk ketika saudara mengundang, mengajak, memaksa dia. Amin saudara. Dia akan masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Oh haleluya saudara, itulah yang harus kita inginkan selalu, karena kita tahu Yesus menantikan kita. Haleluya. Saudara sekalian, inginkan Dia. Dia sedang menanti saudara, Dia sedang mengetuk pintu hati saudara. Ini adalah pengalaman berjalan bersama Kristus. Jesus still alive, Jesus still listen, Jesus still hear us, Jesus still waiting. Haleluya, saya harap firman Tuhan ini memberkati kita semua saudara sekalian. Saudara, kalau saudara baca cerita berikutnya, ketika mereka mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan mereka, masuk ke dalam rumah mereka, Yesus akan menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara. Dia akan menjadi nakoda dalam perahu kehidupan saudara. Dikatakan Yesus ketika masuk, padahal Yesus ini adalah tamu. Dia duduk, dia makan, dia melakukan perjamuan kudus. Saudara sekalian, saya merindukan dalam setiap perjamuan kudus yang kita lakukan, kita akan bertemu dengan Yesus sesungguhnya, dan kita akan merasakan Yesus. Saudara, apa yang terjadi ketika dia melakukan perjamuan kudus? Mereka dibukakan mata mereka, bahwa mereka tahu bahwa ini adalah Yesus. Haleluya saudara. Dan walaupun mereka tidak melihat Yesus lagi karena Yesus sudah pergi, mereka sudah percaya, yes, ini adalah Yesus dalam kehidupanku. Perjalanan Emmaus, perjalanan bersama Yesus, mereka mengalami kepenuhan karena mereka tidak hanya di dalam hati, tetapi sungguh di dalam keseluruhan hidupnya mengalami Yesus. Pikiran mereka, tubuh mereka, raga mereka, dan roh mereka mengalami Yesus. Dan apa yang terjadi ketika saudara mengalami Yesus? Emmaus, mereka turun ke Emmaus, tempat yang paling rendah. Ketika mereka mengalami Yesus, mereka kembali ke Yerusalem, naik lagi ke Yerusalem. Pengharapan mereka kembali, kehidupan mereka dihidupkan kembali. Saudara, perjalanan Emmaus ini harus menjadi pengalaman perjalanan kehidupan kita bersama Yesus setiap hari. Ada kalanya kita mungkin menuju Emmaus, turun ke Emmaus. Dalam segala suka, pengalaman hidup kita, duka, pengalaman hidup kita membuat kita turun. Tetapi bersama Yesus, saudara akan kembali ke Yerusalem saudara. Akan naik kembali pengharapan saudara. Akan naik lagi kehidupan saudara. Saudara akan berjalan ketika menuju Yerusalem. Kepala saudara akan tegak. Tidak muka muram lagi, tidak menunduk lagi, tetapi dengan kepala tegak, karena iman saudara sudah dibangkitkan. Walaupun saudara dan saya kita tidak melihat Yesus, Yesus ada dalam hati kita. Karena saudara dan saya sudah mengambil keputusan membuka hati kita, membuka pintu hati kita buat Yesus. Haleluya, inilah pengalaman yang harus kita alami. Perjalanan Emmaus, pengalaman perjalanan kehidupan iman kita bersama Yesus. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar hari ini Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau hidup, Engkau ingin mendengarkan kami, Engkau selalu berjalan bersama kami, Engkau selalu menantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya dalam kehidupan kami ketika ada perjalanan, turun kami ke Emmaus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau akan membalikan perjalanan mereka, naik kembali ke Yerusalem Tuhan. Pengharapan mereka yang sirna Tuhan, Kau angkat kembali Tuhan. Dalam pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kekecewaan yang mereka alami Tuhan, Kau bangkitkan kembali di dalam suatu pengharapan yang terberkati di dalam Engkau Tuhan. Ketika mereka hatinya hancur Tuhan, Engkau membalut hati mereka, memberikan hati yang baru kembali Tuhan. Ketika iman kami menjadi suam-suam kuku Tuhan, Tuhan Kau bawa iman kami bagaikan Raja Wali terbang tinggi Tuhan. Kami selalu ingin naik Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara teman-teman Tuhan yang mungkin mengalami kekecewaan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami perjalanan bersama Engkau Tuhan. Hamba doakan Tuhan mereka sungguh-sungguh tulus setia membuka hati mereka, sehingga Tuhan bisa masuk ke dalam, makan bersama mereka, ada persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kobarkan hati kami lagi Tuhan, melalui setiap firman-Mu yang kami baca Tuhan. Kobarkan dan hangatkan kembali, karena kami tahu Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di Mari Roh Kudus datang penuhi hati kami.
Kami sangat rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalir kuasa-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhi hak kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Amin. Mari Roh Kudus penuhi hati kami, berhembuslah
Haleluya, saya harap dan doakan kita boleh diberkati dalam ibadah tengah minggu ini melalui pujian, melalui firman Tuhan. Terlebih Tuhan berbicara kepada saudara melalui roh saudara. Tuhan rindu untuk memberkati saudara. Dan saya berdoa perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmatnya, mananya akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Saya doakan kita semua semakin maju di dalam Tuhan. Amin saudara. Ini adalah perjalanan pribadi kita, karena ini perjalanan iman kita masing-masing. Ya, kita berbeda-beda. Ya, pergumulan kita berbeda. Ya, kekuatan kita berbeda. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Sama dasarnya, sama kasihnya, sama anugerahnya. Allah yang menyayangi kita lebih dari segalanya. Kenapa? Karena darahnya sudah diberikan kepada kita. Darahnya sudah menyucikan kita. Amin. Itulah pengharapan kita yang sama. Siapapun saudara, keadaan apapun saudara. Ya, saudara, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita patah sekalipun kita terkulai. Tuhan ingin bersama dengan saudara. Amin saudara. Saya doakan hari lepas hari saudara bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, seperti kedua murid ini berjalan bersama Tuhan menuju kota Emmaus. Tetapi kembali mereka ke Yerusalem. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba ingin berdoa Tuhan menutup ibadah ini Tuhan bagi teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan Tuhan, khususnya bagi teman-teman yang saat ini Tuhan yang mengalami COVID Tuhan. Beberapa jemaat Tuhan yang mengalami COVID, kami bersyukur Tuhan Engkau tetap menguatkan mereka Tuhan. Engkau meringankan gejala-gejala COVID dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bersuka cita Tuhan. Mereka tetap teguh kuat Tuhan. Dan hamba boleh berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengangkat semua Tuhan sakit penyakit ini Tuhan. Engkau lenyapkan semua virus dan efek-efek daripada virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin mengalami gejala yang parah Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang mengalami COVID Tuhan, efek-efek dari COVID ini Tuhan percepat Tuhan kesembuhan mereka, pemulihan mereka. Tuhan, mungkin ada perkataan orang mengatakan kalau kita mengalami COVID akan ada efek panjang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada efek samping ketika mereka sudah sembuh Tuhan. Ketika Engkau menyembuhkan itu total Tuhan, tidak ada efek-efek lagi Tuhan. Engkau Allah yang tidak meninggalkan segala sesuatu tersisa yang jelek, yang jahat dalam kehidupan kami. Engkau Allah membersihkan, Engkau Allah yang mengatakan sudah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan mereka Tuhan, bahkan lebih daripada sebelumnya Tuhan. Kuatkan kelemahan tubuh mereka, tidak ada lagi keluhan-keluhan lain, batuk dan serak dan sebagainya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah pulih Tuhan, yang sedang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba ingin berdoa bagi satu teman yang hari-hari ini mungkin sedikit khawatir tentang kanker dan pengobatan, kemo dan sebagainya Tuhan. Tuhan kuatkan dia Tuhan, beri kekuatan baru Tuhan, semangat yang baru Tuhan, bahwa Engkau memegang kendali dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kekecewaan, mungkin karena masalah finansial, terutama mungkin ada usaha yang mengalami kesusahan. Saudara, pekerjaan yang mungkin saudara sedang cari, angkat tangan saudara. Tuhan berkati teman-teman kami Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, mereka yang mungkin mengalami pergumulan dalam usaha mereka Tuhan. Tuhan, ketika itu berasal daripada Engkau, berkat itu tidak pernah akan tercuri Tuhan. Ketika Engkau memberkati mereka Tuhan, berkati mereka dengan melimpah Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan surga Tuhan. Berkati mereka yang bersusah-susah Tuhan, sedang mencari pekerjaan Tuhan, agar mereka menemukan tepat pada waktunya Tuhan, agar mereka boleh tetap kembali bersemangat dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan apa yang Engkau berikan secara finansial, pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Tuhan, hamba juga berdoa khususnya bagi setiap teman-teman yang mengalami sakit. Tuhan, berkati mereka, bagian tubuh mereka yang sakit, Engkau jamah dengan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, secara khusus Tuhan,
Kami ingin berdoa Tuhan, hamba ingin berdoa bagi teman-teman yang hari-hari ini mungkin merasa sendirian Tuhan. Dalam pengharapan mereka dengan Engkau sudah sirna Tuhan, mereka merasa sendirian. Hamba ingin memperkatakan bahwa semuanya tidak akan selesai karena Engkau tidak pernah akan membiarkan semua selesai tanpa Engkau Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan menyertai dalam pergumulan mereka, Engkau akan berjalan bersama mereka, Engkau akan mendengarkan dan menantikan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah akan sendirian. Walaupun Tuhan dunia meninggalkan mereka, Engkau tetap berjalan bersama mereka. Tuhan, nyatakan Tuhan, mungkin mereka bisa melihat Engkau Tuhan, tetapi yang pasti Tuhan, bawa hati mereka, roh mereka Tuhan, melihat Engkau. Kobarkan hati mereka Tuhan, hangatkan hati mereka Tuhan, agar mereka boleh melihat dengan mata hati mereka Tuhan. Tuhan nyata dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah, bukan Kristus masa lalu, tapi Engkau Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Allah yang sama. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Sejenak saudara boleh mengangkat tangan saudara, kita akan menerima berkat rohani ini. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat hidup kami mengangkat hati kami Tuhan, kami menyerahkan roh kami, pikiran, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima dengan segala ucapan syukur. Berkat rohani ini akan menguatkan hidup kami, mengawali kehidupan kami hari lepas hari, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, tetap semangat, tetap berharap. Ingat, Yesus berjalan bersama saudara. Alami perjalanan bersama Yesus hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.